Baik, kembali lagi kita lanjut yang untuk teknik sampling. Tadi kita sudah membicarakan tentang sampling kota dan contohnya. Sekarang mari kita lihat pembagiannya lagi, itu ada sampling insidental. Sampling insidental itu adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan. Jadi namanya aja adalah insidental, insiden secara kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau insidental bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel. Itu bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data. Kita lihat contohnya, misalnya jika kita ingin meneliti orang-orang yang berambut putih di seluruh kota, jadi sampelnya itu kita cari di sekeliling kota dan di mana saja dan kapan saja kita menemui orang-orang berambut putih, kita ambil sebagai sampel. Jadi orang-orang yang kita ketemu itu adalah sebagai sampel hanya kebetulan saja. Kita tidak menentukan si A, si B, si C dan seterusnya. Jadi siapa yang kita ketemui di sekeliling kota kita jadikan sebagai sampel. Kemudian berikutnya ada sampling purposive. Kenapa dikatakan sampling purposive? Itu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Jadi cara menentukan sampel untuk sampling ini adalah atas pertimbangan tertentu. Contohnya penelitian tentang kualitas makanan, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli makanan. Jadi kalau kita meneliti kualitas makanan, jangan pula kita ambil orang yang ahli politik misalnya. Begitu juga kalau kita meneliti tentang kondisi politik di suatu daerah, maka sampel sumber datanya adalah orang yang ahli politik. Jadi masing-masing atas pertimbangan tertentu. Kemudian berikutnya adalah ada sampling jenuh. Kenapa dikatakan sampling jenuh? Sampling jenuh ini adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi semua anggota populasi ini dijadikan sebagai sampel. Hal ini sering dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang. Jadi istilah lain daripada sampel jenuh ini adalah sensus, di mana semua anggota populasi dijadikan sampel. Berikutnya ada snowball sampling. Pengertiannya, snowball sampling itu adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar. Dalam penentuan sampel mula-mula dipilih satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang diberikan, maka peneliti mencari orang lain yang dianggap atau dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data tadi, begitu seterusnya sehingga jumlah sampel semakin banyak. Jadi ini sering digunakan pada penelitian kualitatif. Jadi pertama sampelnya kecil, misalnya ada 2 orang atau 3 orang. Kemudian setelah si peneliti mendapatkan data daripada 1 atau 2 orang ini, datanya belum cukup atau belum lengkap, maka dicarilah sampel yang lain. Jadi begitu seterusnya sampai jumlah sampelnya semakin banyak. Jadi mula-mula kecil kemudian membesar, itu dinamakan dengan snowball sampling. Oke, kita lihat cara menentukan ukuran sampel. Jadi tadi ada teknik sampling itu ada probability sampling, itu ada pembagiannya tadi. Kemudian ada non probability, juga ada pembagian dan contohnya masing-masing. Kemudian kita lihat untuk cara menentukan ukuran sampel. Nah, bagaimana kita cara menentukan ukuran sampel dari sebuah populasi? Misalnya akan dilakukan penelitian untuk mengetahui tanggapan kelompok masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah tertentu. Kelompok masyarakat ini terdiri dari 1000 orang. Jadi yang 1000 orang ini dianggap sebagai populasi yang dapat dikelompokkan berdasarkan jenjang pendidikan. Ada lulusan S1 50 orang, sarjana muda 300 orang, SMK 500 orang,
SMP 100 orang, SD 50 orang. Jadi yang 100 orang tadi dianggap sebagai populasi, kemudian lulusan ada S1, sarjana muda, SMK, SMP sampai dengan SD. Jadi ini populasinya berstrata. Nah, bagaimana cara kita menentukan populasinya, sampelnya? Nah, dengan menggunakan tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan dari Isaac dan Michel. Ini bisa dilihat di buku statistik ya. Di buku statistik nanti kita lihat, bisa dilihat cara menentukan tabel penentuan jumlah sampel dan populasi. Di situ memang sudah ada misalnya populasinya 1000 orang, jumlah sampel yang harus diambil sekian, atau misalnya jumlah populasinya 500, sampel yang harus diambil sekian, dengan taraf kesalahan 5%. Kenapa diambil 5% di sini? Jadi taraf kesalahan itu biasanya digunakan 1%, ada 5% atau 10%. Jadi di sini saya mengambilnya, kita mengambilnya dengan taraf kesalahan 5% ya. Maka jumlah sampelnya 258 ya. Jadi dari mana 258 itu? Dari tabel penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu ya. Nanti bisa dilihat di tabelnya. Jadi populasinya 1000 orang dengan taraf kesalahan 5%, maka jumlah sampelnya 250 orang. Nah, bagaimana kita mengambil sampel yang 258 orang dari populasi 1000 orang? Sementara tadi kita ketahui bahwa populasinya berstrata, ada S1, sarjana muda, SMK, SMP sampai dengan SD. Bagaimana kita mengambil 258 dari keseluruhan yang 1000 tadi ya? Karena populasinya berstrata, maka sampelnya juga berstrata. Dengan demikian, masing-masing sampel untuk tingkat pendidikan itu harus proporsional sesuai dengan populasi. Nah, kita lihat bagaimana cara melihatnya, cara menentukannya. Contoh perhitungannya untuk S1 tadi kita punya, untuk S1 tadi ada 50 orang. Kemudian 50 orang, 50 bagi 1000 kali 258. 50 itu jumlah S1, sementara bagi 100 jumlah populasi, kemudian kali dengan 258. 258 itu jumlah sampel yang kita lihat di tabel tadi, yang diambil dari tabel untuk penentuan sampel. Jadi dapatlah 12,9. Jadi dibulatkan menjadi 13. Kemudian untuk sarjana muda, tadi ditentukan ada 300 orang. Jadi 300 bagi 1000 kali 258. Dapatlah 77,4. 77,4 apabila kita bulatkan menjadi 77. Kemudian untuk SMK, tadi kita punya 500 orang. 500 orang dalam populasi untuk yang SMK. Jadi 500 bagi 1000 kali 258 sama dengan 129. Untuk SMP ada 100 orang. Jadi cara menghitungnya 100 bagi 1000 kali 258. Jadi diperoleh 25,8. Jadi dibulatkan menjadi 26. Kemudian untuk SD ada 50 orang. 50 bagi 1000 kali 258, dapatlah 12,9, dibulatkan menjadi 13. Jadi apabila kita jumlahkan keseluruhannya tadi, dari S1 berarti ada 13 orang untuk dijadikan sampel. Sarjana muda dari 300 orang diperoleh 77. Dari SMK 500 orang diambil sampel 129. Dari SMP yang 100 orang diambil sampel sebanyak 26. Kemudian untuk SD 50 orang diambil sampel sebanyak 13 orang. Jadi dapatlah atau jumlah keseluruhannya adalah 258. Jadi berdasarkan perhitungan tadi diperoleh jumlah sampel untuk kelompok S1 13 orang, sarjana muda 77 orang, SMK 129, SMP 26 dan SD 13 orang. Baik, demikianlah
untuk pertemuan hari ini tentang teknik sampling. Akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.